Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Pagi ini tampak cerah. Tidak ada sedikit pun mega putih menggumpal di hamparan langit. Tampak sebuah langkah perlahan memasuki area pemakaman umum. Di sampingnya adalah seorang anak perempuan cantik berusia 6 tahun yang ikut berjalan bersama dengan menggenggam erat tangan sang ibu. Mereka berdua beriringan menuju sebuah makam yang tanahnya tampak masih basah. Tanda bahwa jenazah itu baru beberapa hari dikebumikan. Setelah sampai pada makam yang dituju, perempuan muda yang berparas cantik itu duduk di samping pusara. Kemudian disuruh putrinya menaburkan bunga, sementara dia mulai mengirimkan doa pada sang ahli kubur. Jelas sekali, raut wajah berduka masih melekat. Namun air matanya tidaklah tumpah, karena dia sadar air mata itu akan semakin menyiksa. Begitu selesai, dia lantas memandang wajah sang anak yang ikut khusyuk di sisinya. Sambil tersenyum dia berkata pada putrinya yang masih bingung, kenapa mereka berada di tempat ini. Ini kuburan siapa, Bu? Tanya Diva, putri yang tidak kalah cantik dengan ibunya. Ini makam nenek, sayang. Jawab perempuan yang bernama Diandra Puspita. Perempuan yang memiliki nama indah, tapi tidak seindah perjalanan hidup yang dia alami. Sejenak kemudian dia menatap batu nisan sang ibu. Di tengah lamunannya, dia pun mulai mengenang masa lalu yang terasa sangat pedih. Dian, begitulah dia dipanggil. Perempuan berusia 27 tahun itu terlahir dari sebuah kesalahan yang dilakukan oleh sang ibu. Di mana saat masih muda dulu, ibunya terjerumus dalam dunia hitam. Nama ibunya adalah Sri Lestari, sosok yang lahir dari keluarga yang terbilang sangat miskin. Tapi karena gaya hidup dan ingin merasakan hidup enak, membuat dia terjun menjadi wanita malam. Pundi-pundi uang yang didapatkan membuat dia menutup telinga rapat-rapat dari nasihat kedua orang tuanya. Bahkan dia sudah tidak peduli lagi dengan semua para tetangga. Bagi perempuan yang biasa dipanggil Bu Sri itu, hidup bergelimang harta jauh lebih penting dari ocehan orang-orang. Dia menikmati gelimangan hartanya, sekalipun uangnya didapat dari hasil menjual diri. Sampai satu hari, Sri berjumpa dengan seorang pengusaha kaya raya. Hubungan yang terjalin penuh hujan uang itu memutuskan dia menjadi istri simpanan. Dari hubungan itulah akhirnya Sri hamil hingga melahirkan seorang anak. Dan anak itu adalah Dian.
Sayang sekali ayahnya meninggal saat dia masih dalam kandungan. Dian yang lahir di luar nikah dan tanpa ayah, tumbuh dengan hinaan serta cacian banyak orang. Bahkan di keluarga sang ibu pun, Dian selalu mendapatkan perlakuan yang berbeda, baik dari kakek dan neneknya, maupun dari Pak D dan Pak Leknya. Mereka sangat membenci keberadaan bocah kecil yang tidak berdosa itu. Mereka merasa malu akan kehadirannya di tengah-tengah keluarga besar. Dian pun merasa terasingkan. Sampai pada akhirnya sang ibu, yaitu Sri, memutuskan berhenti dari pekerjaannya. Itu dilakukan setelah dia bertemu dengan Himawan, seorang yang benar-benar tulus menerima keadaannya. Sri pun melangsungkan pernikahan dengan lelaki tersebut. Dari pernikahan itu, Sri dikaruniai 2 orang anak perempuan yang hanya terpaut usia setahun saja. Semenjak itulah penderitaan Dian semakin menjadi. Ibunya lebih mencintai dan memperhatikan kedua adik perempuannya daripada dia. Pilih kasih dari ibundanya itu membuat Dian terjauh dari kasih sayang. Dia merasa hidup sendirian tanpa orang tua. Seiring berjalannya waktu, Dian tumbuh menjadi anak yang minder dan cenderung pendiam. Dia juga tumbuh tanpa teman, karena anak-anak sebaya tidak pernah mau bergaul dengan dia. Orang tua mereka selalu melarang jika berdekatan atau mengajaknya bermain. Seolah-olah dosa yang dilakukan oleh sang ibu harus ditanggung seorang diri. Satu-satunya orang yang sayang dengan Dian hanyalah Aisyah, seorang perempuan parubaya yang menjadi guru ngaji di kampung tersebut. Selain mengetahui kisah hidup Dian, beliau juga paham bahwa Dian adalah anak yang baik serta taat beribadah. Bahkan atas sarannya, Dian sudah menutup aurat dengan berhijab. Dan sejak itulah Aisyah merasa iba dan kasihan, sehingga beliaulah yang selama ini menjadi ibu bagi Dian. Hanya kepada beliau Dian berkeluh kesah dan menumpahkan segala masalah yang dihadapi. Dian pun memanggil dengan sebutan Umi Aisyah sebagai pengganti ibunya. Setelah lulus SMA, Dian memutuskan merantau ke sebuah kota di Jawa Timur. Tepatnya di kota Surabaya. Sengaja dia memilih kota tersebut karena kebanyakan teman sekolahnya juga bekerja di sana. Walaupun dengan gaji yang terbilang kecil, tapi setidaknya dia bisa melanjutkan hidup tanpa membebani siapapun. Dian ingin hidup mandiri. Dan yang pasti, dia bisa menjauh dari keluarga yang selama ini selalu menyakitinya. Sampai suatu hari, Dian bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Bayu. Laki-laki yang berusia sekitar 10 tahun di atasnya itu adalah sosok yang mandiri dengan bekerja di salah satu bengkel besar. Yang bagi Dian, Bayu merupakan sosok yang baik di matanya, yang mampu memberi semangat bagi dia dalam menjalani keseharian. Semenjak pertemuan itu, dia selalu diliputi perasaan bahagia. Ada cinta yang menyelinap di relung hatinya. Bayu juga memberi perhatian yang berlebih, seolah menyambut apa yang dirasakan oleh Dian. Namun ternyata, kebahagiaan itu tidaklah lama diterima Dian. Pada suatu malam, Bayu mengajaknya ke suatu tempat. Dian tentu sangat senang karena merasa kalau Bayu akan mengungkapkan rasa cinta yang dinanti-nanti. Tapi pikiran itu salah. Tanpa dia sadari, di tengah perjalanan Bayu memberikan minuman yang sudah dicampur dengan obat bius yang membuat Dian pingsan seketika. Di keesokan hari saat tersadar, Dian sudah berada di kamar sebuah hotel. Dan hal itu membuatnya shock berat karena keadaannya tanpa mengenakan busana. Sementara bercak darah tampak di sekitar tempatnya berbaring.
Jelas kalau hal buruk telah menimpanya. Satu peristiwa yang benar-benar mengguncang jiwa. Meski berderai air mata, Dian tetap mencoba tegar, menghadapi kenyataan pahit dengan segala kekuatan. Di tengah kekalutan yang dirasakan, dia pun bergegas menemui Bayu di bengkel tempatnya bekerja. Apa yang sudah terjadi tadi malam, Mas? Apa yang kamu lakukan? Tanya Dian sambil membendung tangis. Bayu yang mendengar pertanyaan itu hanya tersenyum ketus. Dian tidak menyangka laki-laki yang selama ini dianggap baik ternyata melakukan hal yang sangat kejam. Kenapa kamu melakukannya, Mas? Kenapa? Pertanyaan itu diikuti derai air mata yang disusul pandangan dua montir lain ke arahnya. Dengan tangan yang masih belepotan oli, Bayu menarik tangan Dian. Dibawanya dia menuju tempat parkir motor. Naiklah, akan kutunjukkan sesuatu padamu. Dan kamu akan tahu jawabannya. Ucap Bayu penuh pandangan marah. Dia pun menaiki motor di hadapannya. Dan saat dia naik membonceng, Bayu langsung melaju menuju sebuah tempat. Dian merasa bingung saat motor yang ditumpanginya masuk ke area rumah sakit jiwa. Dia tidak tahu apa yang membuat Bayu mengajaknya ke sana. Dan benar saja, motor berhenti di rumah sakit tersebut. Setelah turun dari motor, Bayu menyuruh Dian mengikutinya. Sepanjang lorong itu Bayu mengeluarkan beberapa foto yang kemudian ditunjukkan pada Dian. Ya Allah! Dian terkejut bukan kepalang saat melihat setiap foto yang ditunjukkan. Jelas terpampang adegan syur yang melibatkan dirinya, namun bukan dengan Bayu, melainkan dengan seorang pria yang sama sekali tidak dia kenal. Menurut Bayu, itulah yang terjadi semalam. Peristiwa yang telah merenggut kehormatan Dian dan telah membuatnya diselimuti luka. Belum sempat dia bertanya lebih jauh, Bayu mengajak masuk ke sebuah ruangan di mana tampak seorang wanita parubaya terikat di tempat tidur. Dengan tatapan kosong, wanita itu berteriak-teriak tanpa henti. Sampai satu kalimat terucap dari wanita parubaya itu yang membuat Dian bergetar hebat. Sri, kamu wanita pelacur. Kamu sudah merebut suamiku. Kamu akan kubunuh, Sri. Tersentaklah perasaan Dian. Beliau adalah ibuku. Bayu berucap penuh luka. Sejenak Bayu menatap tajam ke arah ibunya. Tampak matanya berkaca-kaca menyaksikan penderitaan sang ibu. Sejenak kemudian, dia mulai menjelaskan tentang alasannya menghancurkan masa depan Dian. Malam itu, Sri, yang adalah ibunya Dian, datang ke rumah Pak Handoko untuk meminta pertanggungjawaban atas kehamilannya. Saat mengetahui suaminya menghamili wanita lain, Ibunda Bayu marah besar dan mengusir Pak Handoko dari rumah. Sayangnya, di malam penuh kemelut itu Pak Handoko mengalami kecelakaan yang merenggut nyawanya. Ibunda Bayu merasa sangat menyesal atas musibah tersebut. Dan semenjak memperingati 3 hari kematian Pak Handoko, jiwanya menjadi terguncang. Sampai pada akhirnya harus dirawat di rumah sakit jiwa. Semua harta peninggalan Pak Handoko habis untuk pengobatan sang ibu. Sedangkan Bayu yang sudah tidak memiliki siapa-siapa, melanjutkan hidup dengan putus sekolah dan terlunta-lunta di jalanan. Saat beranjak dewasa, dia mulai mencari tahu tentang sosok seorang Sri, wanita yang dianggap sudah menghancurkan kehidupan keluarganya, yang kemudian dendam kesumat itu justru mengarah pada Dian. Bayu memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan pada Dian melalui teman sekolahnya. Tujuan Bayu hanya satu.
Dia ingin Dian juga merasakan kehancuran seperti yang dialami dia juga ibunya. Dan itu terlaksana di saat ini, di mana dia mampu menghancurkan masa depan Dian. Itulah jawaban atas pertanyaanmu, ucap Bayu menutup kisahnya. Ternyata Bayu adalah anak dari Pak Handoko, seorang pengusaha yang menjadikan Ibu Dian Sri Lestari sebagai istri simpanan di masa lalu. Dan dari hubungan itulah lahirlah Dian. Berarti antara Bayu dan Dian adalah saudara satu ayah. Hanya saja Dian terlahir atas hubungan haram. Sebelum beranjak pergi, Bayu mengancam pada Dian, jika sampai melaporkan kejadian malam itu pada polisi, maka dia akan menyebarkan foto-foto syur Dian yang sedang digagahi oleh seorang pria. Dian hanya bisa diam dengan air mata yang tiada henti mengalir. Bukan hanya kamu yang menderita karena ulah ibu, Bayu. Penderitaanku lebih dari yang kau pikirkan. Dian bergumam sambil menatap punggung Bayu yang mulai menjauh meninggalkannya. Dan di saat itu, penderitaan Dian bertambah karena ulah Bayu. Satu yang Dian harapkan, dia berdoa semoga tidak hamil karena kejadian malam tadi. Enam minggu berlalu dari kejadian buruk itu, dan apa yang Dian takutkan akhirnya terjadi. Dia merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya. Dengan memberanikan diri, dia memeriksakan keadaan itu ke rumah sakit. Lagi-lagi cobaan seakan tidak mau pergi dari kehidupannya. Dian dinyatakan hamil. Sungguh satu hal yang teramat memilukan. Dian bingung, tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Dengan langkah gontai, dia berjalan meninggalkan rumah sakit. Menyusuri sepanjang trotoar dengan hati tersayat, mencoba mencari jalan keluar dari permasalahan yang sangat menyiksa batin. Dalam lamunan itu tiba-tiba saja terdengar suara cukup keras, di mana sebuah peristiwa kecelakaan berlangsung tepat beberapa meter di hadapannya. Spontan dia bergegas ke tempat itu, dan betapa kaget dia saat melihat korban kecelakaan itu adalah Bayu. Rupanya Bayu masih mengawasi gerak-geriknya, mencoba mencari kesalahan untuk memasukkan Dian ke bui. Dengan segera, Dian meminta pertolongan pada pengendara yang lewat, lalu segera membawa Bayu ke rumah sakit. Mungkin dia sangat membenci Bayu karena sudah menghancurkan hidupnya. Tapi bagaimanapun juga, Bayu adalah saudaranya. Dian tidak mungkin membiarkan Bayu dalam keadaan terluka parah, dan tidak ada seorang pun yang peduli. Dian duduk di samping Bayu yang tidak sadarkan diri di ruangan ICU. Beberapa saat kemudian, mata Bayu terbuka, membuat Dian tersenyum senang. Melihat Dian ada di sampingnya, dengan lemah, Bayu melepas alat yang ada di mulutnya. Sempat Dian melarang, namun laki-laki itu tidak menggubris. Dengan berucap terbata-bata, dia meminta pada Dian. Dia merasa menyesal atas apa yang telah diperbuat. Dia juga meminta tolong agar Dian menyerahkan uang tabungannya. Disuruhnya memberikan pada pihak rumah sakit jiwa untuk biaya pengobatan sang ibu. Dan terakhir, Bayu meminta agar menguburkannya di samping makam sang ayah. Tidak berapa lama kemudian, Bayu pun meninggal dunia.
Setelah memenuhi apa yang diminta Bayu, Dian memutuskan untuk pulang ke kampung halaman. Dia tidak berani pulang ke rumah orang tuanya. Di rumah yang dituju adalah rumah Umi Aisyah, wanita yang selama ini dianggap sebagai ibu. Dia langsung memeluk erat Umi Aisyah dengan menangis sejadi-jadinya. Apa yang terjadi padamu, anakku? Tanya Umi lembut. Dian menceritakan semua yang dialami selama berada di kota Surabaya. Umi Aisyah hanya bisa mengelus kepala Dian dengan penuh kasih sayang. Tentu beliau percaya dengan setiap kalimat yang diucapkan Dian, karena Umi tahu tentang kejujuran gadis itu, kejujuran yang tidak perlu diragukan. Sudahlah, jangan menangis. Istirahatlah. Besok Umi akan carikan jalan keluar dari permasalahanmu, kata Umi Aisyah menenangkan Dian yang terus menangis. Seminggu kemudian, Dian berangkat ke kota Batam atas perintah Umi Aisyah. Di sana, dia akan tinggal bersama Umi Fatimah, yang merupakan adik dari Umi Aisyah. Sudah lebih 10 tahun beliau menetap di sana. Dan kebetulan, Umi Fatimah tidak memiliki anak sepanjang pernikahannya. Sehingga dengan senang hati menerima Dian di sana. Sesampainya di Batam, Dian ikut membantu usaha Umi Fatimah yang seorang pengusaha catering. Dian pun merasa bahagia tinggal bersama Umi Fatimah, seorang yang mau menerima dia, bahkan menyembunyikan aib tentang kehamilannya. Selama tinggal bersama Umi Fatimah, Dian seolah sudah lupa dengan masa lalunya yang sangat menyakitkan. Meski begitu, dia terus mengirim biaya perawatan ibu Bayu di rumah sakit jiwa. Dia merasa punya tanggung jawab atas wanita malang tersebut. Hingga tidak terasa 8 tahun sudah, Dian tinggal bersama keluarga Umi Fatimah. Dia merasakan kebahagiaan dengan sang putri. Walaupun dulu anak ini tidak diharapkan, tapi demi putrinya, Dian bertahan hidup. Sementara ibunda Bayu yang selalu diasuh bidana sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Sebenarnya wanita itu sudah dalam kondisi lebih baik, sehingga tidak lagi diikat di ranjang. Namun secara mengejutkan, beliau mencuri obat, lalu menyuntik diri sendiri melebihi batas wajar. Nyawanya pun tidak lagi tertolong. Dalam kebahagiaan yang dirasakan, tiba-tiba Dian didatangi hal di luar nalar. Selama 11 hari berturut-turut, dia bermimpi tentang sang ibu, yakni Bu Sri Lestari. Dalam mimpi yang sama, di setiap malam itu, sang ibu datang dan memohon maaf padanya. Dengan menghibah, ibunya bahkan sampai bersujud di kakinya. Namun Dian mundur menghindari tengah sang ibu. Dia memilih meninggalkan Bu Sri yang menangis pilu. Setiap kali Dian mengingat mimpi itu, hatinya sangat terenyuh. Dia pun menangis. Ibu, apa yang harus kulakukan untukmu? Gumam Dian di tengah rasa rindu akan dekapan sang ibu, pelukan yang selalu dia damba. Dan meskipun kasih sayang itu belum pernah dia dapatkan, namun dia tersadar tentang pintu surga, pintu yang berada di bawah telapak kaki ibu. Merasa ganjil tentang mimpi yang berturut-turut itu, akhirnya Dian memutuskan untuk pulang ke kampung halaman. Saat sampai di rumah Umi Aisyah, barulah dia tahu bahwa sang ibu sudah meninggal dunia.
Penyakit kanker payudara menjadi penyebab kematiannya. Dan dengan bujukan dari Umi Aisyah pula, Dian datang ke makam sang ibu pagi ini, tepat di hari ketiga meninggalnya Bu Sri. Saat ini, Dian menyimpan cerita tentang 4 sosok ibu yang dikenali, yang mana masing-masing mempunyai sifat dan jalan hidup yang tidak sama. Mereka adalah Bu Sri Lestari, seorang yang membawa hadir ke bumi, namun tidak ditemukan sebuah kasih sayang dari beliau. Kemudian Umi Aisyah, sosok ibu yang penuh pengertian, yang banyak meluangkan pikirannya demi dia. Yang ketiga adalah Ibunda Bayu, seorang ibu yang rapuh dalam menghadapi cobaan, sehingga berpulang dengan jiwa yang belum tenang. Dan sosok ibu yang terakhir adalah sosok Umi Fatimah, sosok yang penuh kesabaran dalam menjalani hidup. Meski tidak dikaruniai anak, namun beliau tetap bersyukur atas karunia Tuhan. Kini, Dian sudah menjadi seorang ibu. Dia harus bisa menempatkan diri dalam posisi yang benar, baik dari bermacam sudut pandang masyarakat maupun dalam ajaran agama dan hukum. Bu, ayo, kita pengen pulang. Dian tersadar dari lamunan panjang saat sang anak menarik tangannya meminta untuk pulang. Dian pun bangkit. Sebelum beranjak pergi, dia cium batu nisan sang ibu. Aku sudah memaafkanmu, Ibu. Dan aku pun meminta maaf jika ada kesalahan. Tenanglah di alam sana, Ibu. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.